Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Gista Putri dengan NPM 22.1176 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan pengalaman saya ketika berkunjung ke Pegadaian untuk memenuhi tugas, metode, dan teknik alternatif penyelesaian sengketa. Jadi pada saat saya dan teman-teman saya ke Pegadaian, saya bertemu narasumber yang bernama Ibu Nova Novianti. Di situ beliau menjelaskan kepada kami apa itu Pegadaian dan untuk apa Pegadaian, lalu cara kerja Pegadaian seperti apa, dan bagaimana caranya agar barang yang telah dijaminkan itu bisa aman, dan bagaimana jika kita tidak membayar jaminan tersebut. Itu semua Ibu Nova Novianti telah menjelaskannya kepada kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu Pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjam. Biasanya, barang yang digadaikan itu berupa perhiasan, alat elektronik, atau sertifikat rumah. Lalu untuk apa sih Pegadaian itu? Pegadaian itu hadir untuk memudahkan pemberian pinjaman ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Orang yang meminjam uang disebut pegadai dan dapat mengembalikan barang jaminan setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan tambahan bunga. Jika tidak mengembalikan pinjaman, jaminan akan dilelang oleh pihak Pegadaian. Lalu di dalam Pegadaian juga ada lelang. Nah, untuk lelang sendiri ini pengertiannya adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh PT Pegadaian, bergunanya itu untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Dari hasil penjualan lelang tersebut, sebagian besar itu untuk lunasi hutang kreditnya, lalu membayar sewa modalnya, dan sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut. Nah, dalam hasil penjualan lelang ini, pihak Pegadaian juga akan memungut bea lelang terhadap pembeli dan penjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa di Pegadaian, yaitu yang pertama ada konsiliasi, yaitu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melihat pihak ketiga yang netral atau tidak memihak keduanya. Lalu yang kedua ada negosiasi. Nah, dengan negosiasi ini adalah proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai sebuah kesepakatan terhadap masalah yang sedang dialami di antara para pihak yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, itu ada mediasi. Mediasi adalah salah satu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak atau netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Lalu yang keempat atau cara yang terakhir, ini ada arbitrase. Nah, arbitrase ini adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum. Jadi, kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan yaitu dengan melihat bukti-bukti dari keterangan yang diberikan oleh kedua belah pihaknya. Saya dan teman-teman saya bertanya kepada narasumber yaitu Ibu Nova Novianti. Yang pertanyaannya adalah, apakah ada perjanjian antara Pegadaian dan nasabah ketika nasabah akan menggadaikan barang? Lalu Ibu Nova Novianti menjawab, iya, terdapat sebuah perjanjian antara Pegadaian dan nasabah ketika akan menggadaikan barang. Nah, perjanjian itu apa sih isinya? Nah, dalam perjanjian ini tuh memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum menggadaikan barangnya atau alat elektroniknya. Seperti yang pertama itu ada persyaratan identifikasi. Jadi nasabah itu harus menunjukkan identitas diri yang sah. Nah, terus barang yang menjadi jaminan itu juga harus memiliki nilai. Jadi tidak asal-asalan barang yang digadaikan kepada pihak Pegadaian. Lalu yang kedua itu ada kelengkapan barang yang harus dijaminkan. Itu dalam kondisi yang baik dan lengkap atau tidak cacat barangnya gitu yang akan digadaikan kepada pihak Pegadaian. Lalu yang terakhir itu ada penandatanganan surat perjanjian. Jadi apabila kita menggadaikan suatu barang di pengadilan, itu harus ada kontraknya dan harus ada penandatanganan dari kedua belah pihak. Lalu pertanyaan kedua yang
Saya dan teman-teman saya bertanya kepada Ibu Nova adalah bagaimana jika hak dan kewajiban pegadai dan nasabah dalam perjanjian gadai. Nah, Ibu Nova ini menjawab seperti hak dan kewajiban pegadaian itu untuk hak pegadaiannya itu yang pertama, pegadaian berhak menjual barang jaminan apabila nasabah tidak dapat membayar sesuai tanggal perjanjiannya. Jadi jika kita tidak membayar sesuai tanggal perjanjian, maka pihak pegadaian akan menjual barang tersebut. Lalu yang kedua itu hak mengambil keputusan. Dan yang ketiga itu ada hak memberikan ganti rugi apabila barang jaminan mengalami kerusakan atas kelalaian pihak. Jadi jika kita menggadaikan barang ke pihak pegadaian lalu barang itu rusak, kita tuh akan mendapatkan jaminan barang tersebut. Kalau misalkan pihak pegadaian itu lalai. Nah, yang selanjutnya itu ada kewajiban pegadai, yaitu yang memberitahukan setiap informasi. Kedua, mengembalikan barang jaminan jika nasabah telah melunasi atau menebus barang jaminan. Jadi, hak kita sebagai pegadai itu harus dibalikan barang yang telah kita ajukan ke pegadaian jika memang kita sudah melunasi atau kita sudah bisa menebus barang jaminan tersebut. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu bagaimana hak dan kewajiban pegadaian dan nasabah dalam perjanjian gadai. Ibu Nova sempat menjawab ya, untuk hak nasabah tersendiri itu yang pertama nasabah berhak mengetahui isi perjanjian. Jadi harus mengetahui ya perjanjiannya yang dibuat oleh kedua belah pihak, lalu nasabah berhak mendapatkan informasi dari barang yang dijaminkannya. Lalu yang kedua ada kewajiban nasabah, itu nasabah wajib membayar kredit sesuai dengan jatuh tempo dan nasabah juga wajib memberikan informasi yang benar tentang identitas nasabah. Jadi kita sebagai nasabah itu harus bisa memberikan identitas yang baik gitu, yang benar, dan kita juga supaya tidak ditahan dan dilelang barang kita yang sudah digadai, itu kita harus membayar dengan tepat waktu, tidak telat bayarnya supaya barang kita aman dan bisa ditebus kembali jika memang kita lancar bayarnya dan lunas gitu. Saya juga bertanya karena saya orang awam bersama teman-teman saya. Jadi saya bertanya kepada Ibu Nova, Bu, bagaimana sih gitu jika barang yang digadaikan itu tidak laku dilelang? Nah, Ibu Nova ini memberikan jawaban ya yang sedikit bisa dimengerti, yaitu apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang, maka barang tersebut akan dibeli negara dan kerugian tersebut akan ditanggung oleh Perum Pegadaian. Nah, jadi jika barang yang kita lelang ke Pegadaian lalu tidak laku nih, tidak ada yang membeli, maka itu akan dibeli oleh pihak negara. Nah, dan sisa kerugiannya itu tuh akan ditanggung oleh pihak Pegadaian atau disebutnya Perum Pegadaian. Lalu ini ada pertanyaan terakhir yang saya dan teman-teman saya tanyakan kepada Ibu Nova, yaitu bagaimana sih gitu cara pihak Pegadaian bertanggung jawab atas barang atau jaminan nasabah yang rusak atau hilang. Lalu Bu Nova itu menjawab pertanyaan kami ya. Jadi barang jaminan hilang itu yang pertama, Pegadaian pasti bertanggung jawab penuh ya terhadap barang jaminan yang hilang sebagaimana ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian, yaitu sebesar barang yang hilang itu akan diganti oleh pihak Pegadaiannya. Lalu barang jaminan rusak itu untuk barang jaminan yang mengalami kerusakan atau kehilangan, maka pihak Pegadaian akan memperbaiki barang yang rusak atau mengganti barang jaminan yang rusak atau hilang sesuai permintaan nasabah. Jadi kita tidak perlu khawatir jika barang kita rusak atau barang kita hilang atau yang digadaikannya kepada pegadai itu akan ditanggung sepenuhnya dan diganti sepenuhnya oleh pihak Pegadaian. Ya, digantinya itu dengan barang yang sama atau diberikan jaminan yang rusak ya sesuai permintaan kita. Kalau misalkan kita minta seperti ini, nanti Pegadaian akan mengusahakan untuk memberikan jaminan yang kita inginkan. Sudah selesai ya saya menjelaskan gimana saya ke Pegadaian bersama teman-teman saya dan materi apa sih yang saya tanyakan kepada Ibu Nova Novianti, lalu jawaban apa yang Ibu Nova Novianti beri kepada saya dan teman-teman saya. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat bagi yang menonton dan melihatnya.
Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kurangnya. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.